Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abelia Nur Fatima, NIM 112111251. Di sini saya akan mengerjakan tugas applikom statistik, yaitu analisis regresi berganda dengan aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah ada soal ya teman-teman. Di sini ada 2 soal. Untuk soal yang pertama, PT Maju Mundur Informatika beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisislah data berikut ini. Nah, di sini sudah ada 15 data untuk daerah penjualan, promosi, dan stand. Lalu kita ke aplikasi SPSS. Untuk yang pertama, langsung ke variable view, kita ke data view, kita analyze, lalu regresi. Nah, untuk independen kita masukkan penjualan, lalu blok 1 of 1, promosi dan stand, lalu statistik. Untuk kolom yang dicentang sudah ada di situ ya teman-teman. Nah, kemudian continue, notes. Nah, kita centang histogram, continue, option, entry-nya 0,05, removalnya 10. Lalu kita ketik continue, lalu OK. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Ada deskriptif, correlation, model summary, revision. Nah, ini udah ada histogramnya ya teman-teman. Lalu kita kembali lagi ke Word. Untuk hasil analis outputnya seperti gambar berikut. Yang pertama, deskriptif statistik. Untuk mean dari penjualan adalah 246,40 dengan defisiensi standar sebesar 41,113 dan jumlah data yang tersebar N sebesar 15. Mean dari promosi adalah 34,53 dengan defisiensi standar sebesar 9,583 dan jumlah data yang tersebar N-nya ada 15. Untuk stand mean-nya ada 187,93 dengan defisiensi sebesar 38,087 dan jumlah datanya N615. Untuk correlation, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,91 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand adalah kuat. Nah, untuk kolom R menunjukkan angka koefisiensi korelasi yaitu sebesar 0,974. Untuk kolom R square adalah 0,949. Merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square. Juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,9% dan 5,1% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Untuk kolom STD error of estimate sebesar 9,983.
menunjukkan bahwa nilai rata-rata seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 9,983 atau lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan. Nah, hasilnya itu dari sini ya. Nah, kita lanjut lagi untuk koefisien. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom understand koefisien. Dari kolom B ini didapat konstan 60,786. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi 2,238 dan koefisien variabel stand 0,576. Nah, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini ya teman-teman. Untuk keterangannya juga sudah ada di situ. Nah, lalu untuk histogramnya, nah untuk visualisasi histogram dari soal yang pertama. Nah, kita lanjut lagi di soal yang kedua. Suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membeli model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Nah, di sini udah ada usia, pengalaman kerja, dan income. Tentukan koefisiensi dari persamaan regresi berganda dengan diperoleh signifikan. Lalu pada estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun, gunakan 0,05. Nah, kita lanjut lagi ke SPSS. Untuk variabel view seperti biasa, data view kita kopas. Nah, ini kita langsung ke analyze, lalu regresi linear. Untuk independen kita masukkan income. Untuk blok usia dan pengalaman kerja, lalu statistik. Untuk yang centangnya masih sama kayak tadi. Continue, lalu histogram. Nah, oke. Nah, ini ya teman-teman hasilnya dari yang nomor 2 tadi. Kita lanjut lagi ke Word untuk menganalisis. Hasil analisis output sebagai gambar di bawah ini. Deskriptif statistik. Untuk income minnya 2999 0,91 dan untuk deviasi standarnya sebesar 9652,404 dan jumlah data yang tersebar N sebesar 11. Untuk usia ada 29,36 dengan deviasi standar sebesar 5732. Untuk main pengalaman kerja ada 2,73 dan standar deviasi. Untuk correlation
Nilai correlation menunjukkan angka sebesar 0,897 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah kuat, 0,897. Nah, kemudian nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,749 antara income dan pengalaman kerja. Nah, untuk kolom R-square 0,902 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R-square. Juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income atau penjualan sebesar 90,2% dan 9,8%, dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Untuk kolom STD error sebesar 3379,772 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 3379,772 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi income, yaitu 9652,404. Nah, itu diambil dari sini ya teman-teman, dari deskriptif. Kemudian yang terakhir untuk koefisien. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B. Nah, kolom B itu yang ini ya. Dari kolom B yaitu min 10591,034, sedangkan untuk nilai koefisien variabel 1207,730 dan koefisien variabel pengalaman kerja 1876,824. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini. Itu udah ada semua ya teman-teman di situ. Untuk keterangannya, Y sama dengan variabel income. Untuk X1 variabel usia. Untuk X2 ada variabel. Nah, untuk hasil visualisasi histogram juga udah ada di sini. Nah, jadi itu hasil analisis regresi berganda dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.